Saudaraku, semua orang yang beragama mempunyai satu tujuan, dan tujuan itu bukan hanya sekedar mengetahui mana hal-hal yang baik, mana hal-hal yang jahat, mana yang dosa, mana yang tidak dosa, tetapi tujuan utamanya adalah agar kita dapat masuk dalam kerajaan sorga. Nah, hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara bahwa tidak ada perbuatan baik apapun yang dapat membawa manusia hidup di dalam kerajaan sorga. Sebab kalau perbuatan baik itu sanggup, mampu untuk membuat kamu hidup di dalam kerajaan sorga, maka ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, tidak perlulah Allah sampai harus mengusir mereka dari Taman Eden. Ya, cukup saja mereka berbuat banyak kebaikan di dalam Taman Eden itu untuk menebus kesalahan dan dosa mereka. Paham di sini ya? Saudaraku, sekali lagi saya ulangi. Kalau perbuatan baik mampu ya untuk menggantikan dosa-dosa yang kita perbuat, ya, mampu menebus dosa-dosa yang kita perbuat, maka ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, tidak perlu Allah mengusir mereka dari Taman Eden sambil mengutuki mereka. Ya, cukup mereka berbuat aja banyak kebaikan di dalam Taman Eden itu untuk menebus dosa mereka. Nah, hari ini banyak orang yang masih meragukan tentang jalan keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Saya baru saja menonton beberapa video di YouTube tentang perdebatan antara agama Kristen dan agama Islam. Di sana saya mendengarkan bantahan-bantahan mengenai firman Tuhan, ya, mengenai ketuhanan Yesus, dan ini sangat menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Karena mereka mencoba memahami firman Allah menggunakan otak mereka, dan itu sama sekali tidak akan membawa hasil apa-apa. Allah itu mulia, Dia kudus, dan kamu itu siapa? Tidak mungkin pikiranmu akan sanggup memahami apa yang Allah sampaikan melalui firman-Nya, kecuali kamu mendapatkan pertolongan daripada Allah yang dalam hal ini adalah Roh Kudus. Jadi kalau saudara itu tidak punya Roh Kudus, ya, tidak punya Roh Kudus, saudara tidak akan pernah mampu memahami maksud daripada setiap firman Tuhan yang tercatat di dalam Bible, di dalam Alkitab. Setinggi apapun pendidikan saudara, bahkan jikalau saudara mengambil sekolah teologi, ya, sampai master, sampai gelar tertinggi yang ada, saudara tidak akan pernah mampu untuk memahami. Karena firman Allah itu hanya dapat kita pahami kalau kita mempunyai Roh Kudus. Ini yang salah sebenarnya. Ya, saya akan membacakan satu ayat, ya, 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, saya ulangi sekali lagi, perhatikan setiap kata kalimat yang saya bacakan ini. Tetapi manusia duniawi, ya, manusia duniawi itu adalah kita ini yang hidup di muka bumi ini, ya, tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan tidak dapat memahaminya, sebab hal itu, ya, maksudnya firman Allah,
hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi kalau saudara ya hari ini sungguh-sungguh ingin mengetahui jalan keselamatan, Yesus telah berfirman di dalam Yohanes 14 ayat 6 ya, Yohanes 14 ayat 6 di sana Yesus berfirman, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai atau datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Jelas. Ya, jelas sekali. Kalau saudaramu menolak, itu pilihan sendiri. Yesus menawarkan keselamatan ini. Saudara tidak percaya, itu adalah tanggung jawab yang akan saudara terima nantinya. Sebab setiap keputusan yang saudara buat di muka bumi ini pasti ada konsekuensinya. Ya, memang yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan keselamatan itu bukan orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang gagah, ya, tetapi orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang tidak berdaya. Itu mereka yang membutuhkan pertolongan. Tetapi kalau orang-orang yang kuat, orang-orang yang pintar, ya, mereka akan menggunakan kekuatannya mereka. Mereka masih sehat, ya, mereka masih pintar, mereka akan menggunakan semuanya itu untuk menentang setiap firman Allah. Maka sukar ya bagi orang-orang yang masih kuat, orang-orang yang masih sehat, ya, masih mengandalkan pikiran, kecerdasan, ya, pengalamannya. Itu sulit untuk menerima ajaran kebenaran ini. Ya itulah makanya tadi di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 disampaikan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Ya. Jadi saudaraku, agama Kristen ini bukan seperti agama yang kamu kenal secara umum. Ya. Agama Kristen ini adalah ajaran tentang kehidupan. Ya, bukan hanya bagaimana orang mengenal cara untuk berbuat baik, tetapi di situ ada Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri. Saudara mau berdebat, Allah kok menjadi manusia? Ya, saudara mau mengatakan itu tidak masuk akal. Saya kasih tahu sama saudara, kalau Allah menjadi hewan, Allah menjadi tumbuh-tumbuhan, ya, menjadi batu-batuan, menjadi gunung, atau menjadi tembok, atau menjadi apapun, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Karena untuk apa dia melakukan hal itu? Tetapi kalau dia menjadi manusia dengan satu tujuan mulia, di mana manusia tidak mungkin berhadap-hadapan dengan Allah, sebab Allah itu mulia, kudus, sementara manusia itu penuh dengan dosa. Maka ketika bertemu, manusia itu pasti tidak akan sanggup, manusia akan hangus. Maka Allah mengambil rupa manusia, ya, turun ke bumi ini menjadi serupa, ya, dengan manusia yang hidup di muka bumi ini. Tujuannya mulia, supaya dapat bercakap-cakap, berkomunikasi, dapat menyampaikan isi hati Tuhan. Ini yang masuk akal. Jadi saudara kalau mau menolak lagi hal seperti ini, tentu saja itu hak saudara. Tetapi ingat, kita sedang membicarakan tentang keselamatan. Yesus sudah berfirman di Yohanes 14 ayat 6. Ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Saudaraku, jangan saudara merasa pintar. Saudara sedang berhadapan dengan firman Allah. Ya, sekali lagi saya ulang, saudara jangan merasa pintar. Sebab saudara sedang berhadapan dengan firman Allah. Saudara tidak ada apa-apanya. Tidak akan sanggup pikiranmu menerjemahkan
apa yang Allah firmankan, kecuali saudara mempunyai yang disebut Roh Kudus. Makanya di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 tadi mengatakan, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Paham ya saudaraku? Jadi saya menyampaikan ini dengan secara sederhana. Saya tidak membutuhkan argumentasi intelektual. Ya, firman Tuhan sudah menjelaskan, sudah mengatakan secara langsung bahwa hal-hal mengenai firman Allah itu tidak dapat kita terjemahkan dengan menggunakan kepintaran kita. Ya, saudara harus buka hati, ya, merendahkan diri, ya, merendahkan hati. Jangan sombong, jangan keras hati. Itu yang dibutuhkan sebagai awal saudara untuk mengenal daripada firman Allah itu. Kalau saudara sungguh-sungguh ingin tahu apa sih yang Tuhan mau dalam hidupku, saudara harus buka hati saudara untuk menerima pengajaran daripada Tuhan. Dengan kerendahan hati, ya, merendahkan diri, ya, melepaskan segala atributmu, ya, fanatismemu terhadap apapun di muka bumi ini. Buka hati. Hal itu yang akan mampu membuat saudara memahami apa yang Allah mau, apa yang Allah maksudkan daripada keselamatan melalui Yesus Kristus itu. Jangan buang-buang waktu untuk mencomot ayat lalu menyalahkan atau mencari-cari kelemahannya. Itu sia-sia. Alkitab itu sangat tebal. Font yang digunakan itu font yang paling kecil. Ya, orang yang sudah lahir, ya, terlahir secara Kristen pun, mereka akan terus belajar merenungkan setiap firman Allah itu sepanjang hidupnya. Tidak mungkin untuk menghafalkannya semuanya. Jadi itulah makanya kita membutuhkan kerendahan hati. Ya, orang sombong itu ditentang oleh Allah. Jadi mustahil Allah akan berbicara membuka pengertianmu tentang firman Allah itu. Mustahil. Ya. Saudara mau pintar seperti apapun, tidak akan sanggup. Saudara mau mencari-cari kesalahan, mencomot ayat ini, mencomot ayat itu, ya, mau mencari kesalahan-kesalahannya, saudara sia-sia. Perbuatanmu itu sangat sia-sia dan mencelakai saudara sendiri, karena saudara sedang menghadapi Allah yang Maha Kuasa. Dengar baik saudaraku, saya berbicara sangat serius ini, walaupun dengan intonasi yang santai seperti ini. Yang saya inginkan saudara memahami setiap kata kalimat saya dan pikirkan itu dengan baik. Ya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi inspirasi buat saudara. Terimalah Yesus, sebab Dia benar-benar Tuhan. Dia adalah Juru Selamat. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh karenanya manusia boleh diselamatkan. Hanya Yesus satu-satunya itu jalan untuk keselamatan itu. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberkati saudara. Haleluya.